Godam, salah satu jagoan dalam Bumi Langit Cinematic Universe, sudah mulai disenggol via opening episode keempat serial Tira. Apa artinya ini? Mungkinkah Godam si manusia baja akan muncul dalam episode selanjutnya? Ataukah cincin yang terlihat adalah Easter egg untuk the next project Bumi Langit? Anak nongkrong pertemuan para anggota naga pada opening ini mungkin menandakan jika kekuatan naga Tira adalah unsur penting dalam jagat Bumi Langit. Bagaimana menurut kalian? Sementara itu, masuk ke episode sebelumnya, Suci mulai merasakan kekuatan naga setelah Deo KO dan power regenerasi yang dimiliki pria itu pindah ke badan Suci. Makin seru kan kisahnya? Berikut combo review Suci episode 3 dan 4. Di episode 3, satu naga setelah Angkasa dan Deo mulai dimunculkan. Ia adalah Chinese woman, England, yang kayaknya sih punya banyak kekuatan. Ia bisa muncul di mana saja, melompat, dan seperti yang Deo katakan, mencari seseorang adalah keahliannya. Misteri dan tanda tanya masih tetap disebar di sepanjang cerita. Apa tujuan England sebenarnya dan di mana wanita itu berpihak, kita belum bisa menentukan. Begitulah gaya penceritaan Tira, masih mempertahankan gaya puzzling. Apa yang ditakutkan Ben akhirnya kejadian. Tanda naga muncul di belakang leher Suci. Tapi ternyata itu tidak benar-benar petaka, seperti yang Ben katakan. Jika kematian mungkin mengintai Suci. Karena sebaliknya, tanda itu membantu Suci melawan Deo dan sukses menewaskannya, yang berujung masuknya salah satu naga ke tubuh Suci. Akibatnya gadis itu kini memiliki kekuatan seperti yang dimiliki Deo. Regenerasi tubuh. Finally, rasa superhero mulai bisa kita cicipi setelah masuk episode ketiga ini. Kesabaran kita menantikan action berpadu CGI apik cukup terbayar, tanpa mengikis bagian drama yang disajikan dari pergolakan batin Suci yang harus memperjuangkan karirnya sebagai stunt woman, harus segera menyelesaikan kuliahnya. Belum lagi masalah akrofobia alias fobia ketinggian yang Suci derita. Ironis sekali dengan profesinya sebagai stunt woman. Hal-hal ini lumayan membuat penonton terbawa suasana. Tentunya ini berkat kepiawaian akting Chelsea Islan dan para pendukung seperti Karina Swandi dan Bisma Mulia. Good day. Kita juga dihajar dengan ending yang surprising sekaligus unpredictable ketika Suci menjadi salah satu figuran untuk keperluan kampanye Gun Mardiono. Ending ini berhasil bikin candu untuk nonton ke episode selanjutnya. Secara overall, episode ketiga Tira berhasil menaikkan tensi yang amat diperlukan untuk kisah superhero. Serial Tira secara visual terasa eye-catching dengan color grading yang soft, namun ketika CGI mulai dimunculkan, gambarnya tampak buram dan gelap. Hal ini terasa jomplang. Beda dengan Gundala dan Sri Asih di mana sejak awal visualnya memang sudah dark. But doesn't matter, karena CGI-nya masih tampak bagus dan meyakinkan. Untuk kelas Indo ini udah bagus sih. Bahkan sekelas Marvel dan Disney saja, jika kita jeli, ada beberapa bagian ketika CGI akan digunakan, beberapa scene memang tampak gelap. FYI, gambar yang gelap atau diburamkan memang salah satu trik agar CGI bisa terlihat lebih nyata dan halus. Tapi cacat sebenarnya dalam series ini justru ada di bagian ceritanya, yang terasa dipaksakan untuk nyambung ke cerita berikutnya, yaitu motif salah satu fans Widya yang mencoba mencelakai idolanya karena merasa si Widya ini sombong. Ini agak parah dan gak banget. Terasa amat FTP. Gak nyangka sih adegan jelek seperti ini masih tetap dimasukin. Padahal begitu banyak opsi cerita yang lebih meyakinkan dan bisa nyambung ke bagian berikutnya dibandingkan ini. Lanjut ke episode 4, Suci pada akhirnya mulai diterima kembali sebagai stunt woman. Dan dengan kekuatan regenerasi yang kini ia miliki, Suci memanfaatkan hal itu untuk menunjang karirnya. Tapi masalah baru yang lebih besar muncul lantaran Angkasa meminta Haikal anaknya untuk mencari seorang gadis yang mengacaukan ritual 9 naga.
Haikal mau tak mau harus mendapatkan gadis itu karena jika tidak, nyawa ayahnya dan 9 naga lainnya berada di ujung tanduk. Bukan hal sulit bagi Haikal untuk memenuhi permintaan ayahnya, karena ia adalah seorang fighting choreographer. Dan pada akhirnya perlahan ia mulai tahu jika Sucilah gadis yang ayahnya cari. Sorry to say, episode keempat ini hanya nendang di awal dan di endingnya saja. Lumayan meyakinkan pada pembukaan ketika para naga berkumpul di sebuah tempat misterius. Terkhusus buat mereka yang mengikuti semua film Bumi Langit atau pencinta teori dan Easter egg. Karena dalam openingnya ini ditampilkan cincin milik Godam, salah satu patriot Bumi Langit yang rencananya akan diperankan oleh aktor Chico Jericho. Hal ini mungkin menjadi pertanda jika Godam akan dimunculkan di series Tira sekaligus sebagai pengenalan awal sebelum pada akhirnya Godam punya film solo atau seriesnya sendiri. Semoga aja ya anak nongkrong. Kelebihan selanjutnya seperti yang udah Mimin katakan tadi berada di akhir episode, di mana Haikal nyaris menangkap Suci, namun England memaksa Suci untuk ikut dengannya. Action laga pukul-pukul piring lumayan menjadi penghibur setelah pertengahan kisah yang muter-muter di situ doang. Latihan Suci dan Widya kemudian usaha sutradara untuk ngasih tahu penonton kalau dia punya kekuatan regenerasi diulang-ulang berkali-kali dengan cara yang tidak kreatif dan membosankan. Episode keempat ini juga semacam menjadi tumbal untuk mulai menjelaskan satu persatu hal-hal yang belum terjelaskan di episode sebelumnya. Terasa keteteran untuk menaruh di mana mereka harus menempatkan jawabannya. Ujung-ujungnya, walau akhirnya kita tahu siapa itu Widya, apa tujuan Haikal mendekati wanita itu dan hubungan dengan ayahnya, semua nggak terasa surprising lagi. Karena gaya penceritaan dan plot twist yang tidak lagi sesuai porsi sebagai sebuah kisah superhero. Mungkin sutradara dan penulis harus disadarkan kembali kalau ini tuh superhero. Superhero identik dengan action. Point of view episode keempat ini adalah karakter Haikal Prabeswara, di mana dalam episode-episode sebelumnya ia cuma diberikan sedikit porsi pengenalan. Haikal diperankan oleh aktor Jeremy Juanito, dan setelah mendapatkan bagiannya untuk episode keempat ini, ternyata aktingnya tidak bagus. Terlihat belum mampu mengimbangi akting aktor lain seperti Chelsea Islan, Karina Swandi, dan Egy Pedli. Terungkap jika Haikal punya ambisi untuk mendapatkan naga dari Widya. Ia juga harus menangkap Suci demi kepentingan ayahnya. Suci merasa Haikal menyebalkan, tapi apakah feel itu tersampaikan lewat akting si Jeremy Juanito ini? Kalau Mimin sih nggak ngerasa begitu ya. Tapi yang terpenting dari itu semua, episode keempat ini bisa dibilang adalah episode genting, di mana kelemahan yang ada akan menjadi alasan bagi penonton untuk stop dan meninggalkan series Tira cukup sampai episode keempat ini saja. Karena tidak semua orang mengikuti semua film Bumi Langit. Ada yang hanya tertarik dan menonton cuma untuk hiburan saja, tanpa peduli dengan film-film Bumi Langit lainnya, apalagi teori-teori dan Easter egg yang ada. Kalau anak nongkrong gimana nih, tetap lanjut atau stop aja?